Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah Injil Tuhan. Menyongsong Natal bersama Yusuf dan Maria. Renungan oleh Romo Hugo Susdianto Ukarm. Sahabat Cafe Rohani, kita berada pada masa Advent bagian kedua ketika kita diajak untuk mempersiapkan kedatangan pertama Allah, yang kita kenal dengan Natal, misteri inkarnasi. Dalam perwahyuannya, Allah melibatkan manusia, yakni Yusuf dan Maria tunangannya. Santo Matius menegaskan bahwa Maria telah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dalam adat Yahudi, pertunangan sudah memiliki ikatan. Meski mereka yang bertunangan belum siap menikah, hidup sebagai suami istri, maka menunggu sampai mereka siap. Ikatan pertunangan bisa dibatalkan dengan berbagai alasan. Misalnya, kalau calon istri ternyata sudah mengandung sebelum pernikahan, pihak laki-laki bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan mengumumkannya secara publik. Dengan pengumuman tersebut, keduanya merdeka. Akan tetapi, perempuan yang demikian dijamin tidak bisa menikah, karena tidak akan ada lelaki yang mau menikahinya. Lalu tentang Yusuf, dia adalah seorang yang tulus hati. Di manakah letak ketulusan hati itu? Sebagai laki-laki Israel, Yusuf berhak melaporkan Maria tunangannya kepada pejabat dan mengumumkan pembatalan perkawinannya. Akan tetapi, hal itu tidak ia lakukan dengan alasan ia tidak mau mencemarkan nama calon istrinya di muka umum. Ia justru ingin menempuh jalan diam-diam. Artinya, ia akan melakukannya di depan dua orang saksi, tetapi tidak mengumumkannya di depan publik. Dengan demikian, pembatalan tersebut sah secara hukum, tapi tidak mencemarkan nama Maria tunangannya di depan umum. Cara yang ditempuh Yusuf menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf adalah manusia yang matang, dewasa, bijaksana, dan juga tulus hati. Yusuf dan Maria harus mengalami perjalanan hidup yang sangat berat, tapi mereka sanggup menjalaninya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi matang, baik secara manusiawi maupun rohani. Semoga perjalanan hidup mereka bisa menginspirasi kita dalam menyongsong Natal dan menerima Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.